Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftah Musami Adi, BP 191152 2009. Di sini saya akan membahas jawaban dari soal UAS Kalkulus semester 2. Pertanyaan pertama yaitu, jelaskan mengapa kita perlu mempelajari integral. Sebuah operasi matematika tentunya akan berguna dalam kehidupan sehari-hari, meski sekecil atau segampang apapun, termasuk salah satunya integral. Sebelum membahas manfaat integral, lebih baik kita mengetahui sedikit pengertian dari integral itu sendiri. Integral merupakan sebuah konsep penjumlahan secara berkesinambungan dalam matematika. Integral dan inverse-nya yaitu diferensiasi adalah proses utama dalam kalkulus. Integral juga bisa disebut antidiferensiasi yang merupakan kebalikan dari diferensial. Nah, ada beberapa kegunaan dari integral itu sendiri. Yang pertama yaitu dapat mengetahui posisi benda setiap waktu, mencari benda bervolume lonjong dan dipakai, mendesain alat mesin yang memiliki sisi lengkung, menentukan panjang busur, menentukan luas dari suatu bidang, membantu dalam menemukan pusat massa, membantu menemukan tekanan pada balok konstruksi, dan yang terakhir untuk menganalisis gaya pada struktur pelengkung yang digunakan dalam materi fisika. Soal kedua yaitu diberikan sebuah grafik dari tahun 1970 hingga 2005 yang merupakan konsumsi minyak di negara Amerika. Pertanyaannya, kira-kira berapa barang minyak yang dikonsumsi antara tahun 1990 hingga 2000? Nah, ini merupakan grafik dari konsumsi minyak. Kita ingin mencari konsumsi minyak dari tahun 1990 hingga 2000, di mana berjarak sekitar 10 tahun. Nah, kita menggunakan metode integral Riemann, di mana N sama dengan 10, yaitu jarak 10 tahun tersebut. Kita menggunakan rumus V sama dengan sigma I sama dengan 1 hingga N, F XI dikali delta XI. Nah, di mana N tersebut kita masukkan angkanya yaitu 10, I sama dengan 1. V sama dengan X1 ditambah Fx2 ditambah Fx3 hingga Fx10 dan dikali dengan delta X. Nah, Fx1 itu bernilai 6.200, Fx2 bernilai 6.300 dan seterusnya. Delta X bernilai 1. Dijumlahkan sehingga menjadi 67.000. Untuk lebih jelasnya dari mana kita mendapat nilai dari Fx1 itu, yaitu dari sini xx1, nilai xx1, nilai xx2, xx3 hingga xx10 hingga xx10. Soal selanjutnya, jelaskan konsep galat dan kenapa kita harus menghitung galat, dan jelaskan dengan salah satu contoh. Galat juga bisa disebut dengan sebutan error, atau bisa dalam bahasa sehari-hari kita dapat menyebutnya dengan kata kesalahan. Kesalahan yang dimaksud di sini yaitu kesalahan dalam proses pengambilan data. Sebelum itu mari kita lihat dulu apa pengertian dari galat. Galat yaitu selisih dari nilai atau hasil yang kita harapkan terjadi atau expected value dengan nilai dari observasi lapangan yang sebenarnya. Dalam metode numerik, kita misalkan hasil perhitungan analitik atau nilai eksak sama dengan A, hasil perhitungan numerik atau nilai hampiran atau perkiraan sama dengan A aksen. Dari galat itu sendiri, cara untuk menghitung galat yaitu nilai eksak dikurang dengan nilai hampiran. Galat terbagi 3 yaitu galat mutlak, di mana nilai mutlak dari nilai eksak dikurang dari nilai hampiran. Yang kedua galat relatif, yaitu galat mutlak dibagi dengan nilai eksak dikali 100%, dan yang ketiga galat relatif hampiran, di mana galat mutlak dibagi dengan nilai hampiran dikali 100%. Contohnya, diketahui nilai sebenarnya atau A yaitu 10,45, nilai hampiran atau A aksen sama dengan 10,5, maka galat mutlaknya sama dengan A dikurang A aksen sama dengan 10,45 dikurang 10,50, nilai mutlaknya yaitu 0,5. Contoh lainnya, hasil pengukuran sebuah jembatan yaitu 9.999 cm, hasil pengukuran sebuah paku yaitu 9 cm, hasil pengukuran sebenarnya dari jembatan yaitu 10.000 cm dan paku 10 cm. Pertama kita cari dulu galat mutlaknya. Untuk jembatan galat mutlaknya bernilai 1 cm dan untuk paku galat mutlaknya bernilai 1 cm juga.
Di sini kita terdapat galat mutlaknya bernilai sama, namun belum tentu dengan galat relatif. Maka kita cari selanjutnya yaitu galat relatif. Untuk jembatan, galat relatifnya bernilai 0,01%, dan untuk paku galat relatifnya 1/10 dikali 100% sama dengan 10%. Maka kesimpulannya yang dapat kita ambil yaitu hasil pengukuran jembatan lebih baik dari hasil pengukuran paku. Seperti yang kita lihat, galat relatif dari jembatan lebih kecil nilainya dari galat relatif paku. Secara normal, kita menginginkan galat itu bernilai kecil, atau dengan kata lain, presentasi kesalahannya kecil, di mana nilai yang diharapkan tidak terlalu jauh berbeda dari pengukuran yang kita lakukan. Baiklah, sekian dari penjelasan soal UAS kalkulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.